waktu untuk lebih kepada diri sendiri gitu, lebih memperhatikan diri sendiri. Sebagai single mom dengan 4 anak, uncertainty itu setiap hari. Minta bantuan sama orang tuh nggak banyak loh yang mau bantu. Maksudnya kita nggak bisa yang bener-bener Enggak sama sekali, sama iya, sekali aku iya, nggak butuh iya. siapapun gitu, iya. I'm holding back all my dreams, my hobbies, my money, my energy, my focus, semua. I'm defeated. Ya udah, berhenti. Ya udah, diam aja udah. Justru kontrolnya di dalam. You need to enjoy the journey gitu, the process. Ini kan kalau triathlon tahu kan Kak, Iya, berenang, sepeda, lari. Terus Keren sih. one day gue mau kayak gitu. Orang bisa salah, orang bisa jatuh, lu buat salah, lu perbaiki. Kan masih hidup. Jatuh, lu bangkit. Kan masih hidup. Tanyain sama diri sendiri. Nanti kamu mati mau dikenang sebagai apa? Oh ya, sama kalau punya hobi, jangan dibunuh. Ya karena itu yang membuat kita bertahan hidup. Bertahan menikmati hidup. Hello, welcome back to Bold Moves, the podcast where we empowerment to be bold, be brave, and be you. I'm your host, Ayu, and today, as you can see, is a very special day. So I have someone special in here with me right now that, it's just very special. Her story is inspirational. Her story is different. And I believe most of you will feel inspired listening to this episode. So stay tuned and let's get into it. Welcome to Bold Move Podcast, Thank you so much for having me. No, thank you. Makasih banget udah mau duduk di sini. Akhirnya. Kita di Bandung. Di Tabanan. Tabanan loh kita. Di Tabanan. Tabanan Pride. Terus thank you banget udah mau. Kita ketemu di thread. Kita gak kenal satu sama lain sebenarnya 2 minggu yang lalu. Terus akhirnya dipertemukan sama algoritma kita ya. Yes. dan senang banget sih. Thank you banget udah mau ngeluangin waktunya hari ini buat ngobrol cerita hidup. Senang. Dan aku yakin ini bakal menginspirasi banyak perempuan di luar sana. Hopefully, yes. Pasti karena ceritanya itu pretty extraordinary. Terus yang what I think ya, menurut aku Kak Asri itu perempuan yang berani dan courageous aja gitu, kayak otentik aja. Dan makanya aku pengen ngobrol hari ini. Terus kita bakal bisa membantu inspirasi perempuan-perempuan di luar sana. Kita mulai ya? Sip. Mana kalau kita mulai dengan cerita nih. Kan Kak Asri bilang nih, tahun ini awal pindah ke Bali dari Jakarta. Apa yang ngebuat pengen pindah ke Bali? Dengan itu keputusan yang berani ya. Dipindah ke Bali di stage of your life sekarang. Apa yang ngebikin untuk pindah ke Bali tahun ini? Yang berani atau yang asik? Keputusan yang berani. Oke. Aku kan udah 53 tahun umurnya di tahun ini ya. Nah terus sebenarnya mulai dari semenjak COVID, business is slowing down di Jakarta, and I had waktu untuk lebih kepada diri sendiri gitu, lebih memperhatikan diri sendiri. Terus udah gitu timbul nih keinginan untuk apalagi yang bisa saya lakukan setelah tahap corporate atau tahap bekerja, mencari nafkah untuk anak-anak. Tahap gitu. Lain lagi. Tahap berikutnya di kehidupan. Nah, my eldest itu ada punya problem di mental health, itu suka anxiety attack begitu. Nah, dia bilang kita pindah aja yuk ke Bali untuk mencari ya mungkin bisa suasana baru yang bisa membantu dia gitu. Terus Bali is my second home. Dari kecil sudah ke Bali hampir setiap tahun ya. Dan saya memutuskan untuk
kuliah di Bali juga waktu tahun 90. Oke, baru lahir ya. Nah, apalagi Bali itu terkenal dengan pantainya gitu, di mana pantai itu kayak kalau laut, pantai, pasir, Ya, pohon kelapa itu rasanya peaceful ada gitu iya ya. gitu. Ada sesuatu yang berbeda di dalam hati. Jadi, kenapa tidak gitu. Jadi ya disinilah saya sekarang. Karena aku juga pernah kayak starting over gitu kan. Karena pindah dari Australia ke Bali lagi. Bukan lagi sih, ke Bali. Kota yang belum pernah saya tinggalin gitu. Dan ke Bali cuma 2 kali seumur hidup. Terus yang paling susah adalah waktu itu adalah bukan melawan sih, menghadapi uncertainty, ketidakpastian. Kita mau apa nih di sini? Nah, gimana sih? Apakah pernah ngerasa uncertainty itu ngebikin kayak takut atau Sampai self doubt atau gimana dari Jakarta ke Bali? sebagai single mom Mhm. dengan 4 anak dan saya harus menghidupi anak-anak itu, uncertainty itu setiap hari. Iya. Jadi, uncertainty itu adalah satu, keadaan misalnya saya merasa bahwa, "Oh sayanya udah oke nih, oh ini gampang nih buat saya." Tapi untuk anak-anak itu Belum kan tentu belum ya. tentu bisa dan sebagai ibu kan tetap harus bantuin, harus gimana caranya Jadi untuk mereka juga berlima oke, jadi ke Bali. dari 4 anak saya hidup dengan 3 anak. Jadi selama ini saya, hidup untuk saya sendiri dan 3 anak saya. Uncertainty itu emang selalu ada kan ya Pasti di pasti. fase hidup manapun. Iya, Iya kan? misalnya, udah jadi karyawan di corporate, emang terus ada apa namanya, ada kepastian akan di Bahwa semua situ akan settle heeh, gitu ya. gitu. Terus tiba-tiba ada layoff, ada apalah, sakit, semua adalah hidup adalah Jadi emang kita harus belajar untuk hidup di hari ini hidup di mm, hidup di hari ini, being aja. present ya. Iya. Jadi ayo kita move on nih ke strength sama resilience. Iya, Kan oke. kan Kak Astrid bilang tadi mother of 4 ya. Mhm. Terus ada momen di mana dari story itu Kak Astrid bilang seperti the world is against me. Iya, Pernah gitu. Dunia every day. melawan Kak Astrid gitu. Mhm. Gimana, how did she find the strength untuk keep going gitu kan? Kan kita kadang kalau ada hari yang bener-bener kita yang kayak I'm defeated. Ya udah, berhenti. Ya udah, diam aja udah. Mau apa? Start the next day. Ya udah, ikutin alam aja. Ngomong apa dia, memandu kita kemana, ikutin aja udah. Jadi Karena kita nggak udah usah nggak ada punya level of tenaga lagi. control ya, iya kan? Justru kontrolnya di dalam. Udah mau ngapain lagi, nggak bisa. Mau nangis, mau garuk-garuk aspal, atau mau diem, atau mau santai, tunggu aja nanti dikasih apa gitu. Bener sih. Menurut aku yang perlu dikontrol itu ya kitanya aja. Udah. Gimana caranya? Ya udah, mau apa? Dengan misalnya nih kan banyak di luar sana kita suka dengar yang aku nggak kuat lagi gitu, aku udah Iya. yang kayak kasih bilang kayak waktu defeated sama aku juga kalau lagi kayak gitu mau apa, minum air putih Ya habis itu udah, kita santai self care gitu kan ke pantai. iya kalau di Bali ya. Iya. Nah itulah Bali. Kebanyakan orang suka ngelawan instingnya sendiri mungkin. Iya, itu salahnya sih di situ. Gimana cara ngasah insting sih supaya kita lebih ngedenger, soalnya kebanyakan nih kemarin aku ada ngobrolin tentang insting ya. Jadi karena kebanyakan suara di luar sana nih, dari suara yang dari luar itu dari keluarga, dari teman, dari society. Kadang suara kita sendiri tuh kayak hilang ya. tenggelam. Kadang kontemplasi misalnya kalau nggak punya sama sekali, nggak ada duit, nggak punya apapun yang bisa membuat kita, kadang kan kalau misalnya orang punya duit, oh gue ke Bali, gue terbang ke sini, gue ini gitu ya, gue belanja di ini gitu kan. Nah ini kita udah ngeblangsak, nggak punya duit gitu, terus kayaknya sedih banget gitu, terus
what can you do gitu kan. Terus ya udah mungkin di dalam kamar atau terus jalan kemana, jalan-jalan atau kebetulan saya tuh suka olahraga. I'm a Very triathlon active ya. enthusiast. Pantes Iya kesini itu naik kan? sepeda. Ya gitu kan. Nah, jadi di dalam saya mengelola keadaan di dalam itu saya Internal. berolahraga. Jadi, Iya. ini bener sih. Bener banget. Karena di waktu aku pernah ngerasakan jatuh gitu ya. Kayak di dark times, terus kayak lowest point gitu. Kan udah gak bisa apa-apa nih. Nggak bisa apa-apa. Jadi Nggak punya pelan-pelan apa-apa. itu yang aku lakuin adalah olahraga. Jadi aku pas setiap hari kayak, oke hari ini kamu pergi ke gym 1 jam. Nah setelah 2 minggu ngelakuin itu agak lebih baik sih Iya. dari pengelolaan emosi. Jadi Iya. kayak managing emotionnya tuh lebih Mudah. karena begitu. Bener nggak sih? Bener. Karena emang secara saintis itu ada korelasinya antara olahraga, iya, mengeluarkan hormon dan mengolah emosi itu ada sama korelasinya. meredakan hormon stres. Iya, sangat. Nah makanya kelihatan sih dari udah 53 feet, terus aku lihat di Instagram naik sepeda, nanti habis itu ke berenang, terus habis itu ke waterfall 5 kilo. Kan itu terakhir berenang di itu kayak yang kita awal bicara tadi. Stereotyping biasanya orang di usia kamu engkau udah usia di atas 50. Tua. Kan ada nih stereotyping STW sendiri yang wanita-wanita Indonesia punya gitu. My peer, well 1-2 sih pasti ada, sama gilanya gitu tuh sama. 1 dari 500 orang kali. Dan satu ininya persamaannya. Apa persamaannya nih? Suka olahraga. Ya kan? Iya. Berarti Hanya itu sih. Hanya itu sih beneran. Harus aktif, iya. Nah, misalnya ya, kan kesel nih, wah gitu. Terus ya udah deh gue lari aja deh gitu. Misalnya lari itu kan kita kontrol pernafasan. Nah, itu meredakan stres. Marah, amarah, dan stres. Berenang nih, saya kan suka berenang. Wah, suka banget gitu ya. Misalnya berenang 2 kilo gitu, 3 kilo gitu. Itu tuh bener-bener gitu kan. Aturan apa sih? Wah, gitu kan. Iya kan. Itu tuh bener-bener bisa kayak ngebuang itu semua. Keren banget sih nih. Iya sih. Sepeda pun juga. Ya gitulah, apapun olahraga Anda gitu ya. Jadi aktif, dan itu mempengaruhi cara kita mengatur napas. Begitu kita ngatur napas, kita merasa lebih present, sama kayak kok meditasi gitu ya. Itu meditasi. Jauh lebih present gitu kalau kita dalam oke, sebentar. Dan nggak perlu duit. Iya benar. Maksudnya kita nggak perlu modal untuk itu gitu. Aku lagi sering nih sekarang tiap hari meditasi pagi sama meditasi malam, ngebantu sih untuk meditasi beneran gitu. Enggak, duduk diem aja. Iya, nah, sejam nggak ada yang jadi duduk diem. Itu bukan saya. I cannot do that. Bisa. Jadi harus active meditation. Emang semua orang beda-beda ya. Nggak bisa ya tidur. sama kayak suami saya gitu, dia meditasi kayak langsung relax, tidur langsung. Iya, jadi salah satunya itu ya, harus bisa aktif apa aja harus gitu. Lebih mengatur nafas secara apa? Kalau misalnya Kayu mengatur nafasnya secara dia meditasi, ya oke, if it's work for you gitu. Tapi what works for me, what works for me itu ya kalau saya lagi aktif gitu, terus mesti kontrol, mesti kontrol nafas, betul. Kayak lari gitu kan, mesti kalau nggak kontrol nafas capek gitu, nggak bisa terus. Jadi itu yang ngebantu ngeluarin mengerti emosi secara sehat ya. Nggak juga. Nah, itu kembali ke sehat itu ya. Kalau misalnya kemudian saya mengambil jalan lain yang negatif gitu, misalnya seperti mabuk-mabukan gitu misalnya nih. Wah, kan ada ya orang bilang, gue kalau stres, gue ke bar, escaping from reality gitu. Terus gunanya apakah lebih akan membawa positif atau negatif? Kalau menurut saya jadi negatif.
kebanyakan alkohol kita sakit. Kalau kita sakit kita perlu duit, perlu Bener, bener, perlu dokter, perlu bener. anak-anak ataupun orang lain yang Nggak memperhatikan kita. Loh justru kita harus memperhatikan mereka, masa kita minta perhatian ke mereka Iya, karena dari di waktu mereka. dalam keadaan kita kalau ada substance kan pasti kita bukan diri sendiri ya. Heeh. Maksudnya Terus kita ngapain kita nggak tahu. Terus jadi bisa switch ke olahraga dan aku mau aktif, aku mau manage emotion dengan positif tadi dengan Oke. Itu dari mana? Oke, Dari mana karena datangnya? dari kecil, waktu kecil, karena saya trouble, itu my kepala sekolah, my principal, Suster Anunciata, terima kasih Suster, itu dia ngeliat, terus dibilang, lu harus masuk tim basket. Padahal Oke. saya yang paling junior gitu, terus yang lain kakak-kakak kelas yang ampun bang gitu, tapi saya tetap dimasukin. Nah, pada akhirnya saya tahu kenapa nih suster masukin saya ke tim Ke basket. tim basket. Nah, setelah itu berjalan sekitar berapa belas tahun gitu ya, saya di tim inti basket di sekolah dari SD sampai SMA. Dari SD sampai SMA? Yes. Oh, jadi udah terbiasa olahraga. Olahraga. Nah, setelah itu saya tuh emang dari awal dari muda tuh tergila-gila sama taekwondo, sama martial art. Jadi saya juga setiap bagus banget dong. Jadi diarahin well, sama yeah, dan emang suka kan, bukan karena dipaksa kamu ikut taekwondo. Well, my mom did not think like you things bagus, enggak. Dia marah-marah malah anak perempuan kok taekwondo. Iyalah, nggak bisa pulang-pulang bonyok-bonyok. Martial arts. Itu saya ikut taekwondo. Kembali lagi tadi dari awal pembicaraan kita yang aku ngelihat sosok Kak Astrid nih seorang yang punya suara sendiri gitu, terus kayak tertarik aja aku untuk berbicara tentang kehidupan Kak Astrid, apalagi di waktu muda ya, karena aku lihat di usia yang sekarang masih aktif, terus cara pola pikirnya itu open gitu. Gimana sih caranya untuk, bukan caranya sih, datang dari mana untuk terlihat berbeda gitu sama orang lain gitu. Abis kalau minta bantuan sama orang tuh nggak banyak loh yang mau bantu. Ngomongin support. Iya kan, dari dulu tuh misalnya nih ya, maksudnya ya terus siapa yang mau bantu dong? Jadi ada kayak ya udah kita harus independen. Iya, harus independen gitu. Mungkin looking at my mom juga, ditinggal suami terus dia bisa lebih sukses dari laki-laki gitu, itu kan kayak empowering banget kan? Saya ternyata satu lagi, karena saya dari kecil sekolah di sekolah Katolik, di mana kepala sekolahnya selalu suster. Suster itu perempuan dan mereka hidup selibat, tidak menikah. And then somehow di dalam otak kita tuh melihat peran perempuan yang tidak menikah tapi punya punya power gitu, punya selibat, iya. ability untuk manage sesuatu, manage banyak orang, mengatur anak-anak, guru, dia perempuan lagi kan? Perempuan gitu. Jadi kayaknya udah at the back of our mind tuh udah tertanam gitu ya. Terus di rumah juga ngelihat my mom kayak begitu gitu ya. Jadi terus pikir, terus nggak mikir apa-apa ya. Ya karena udah terbiasa dengan melihat perempuan di sekitar seperti itu ya, sedangkan itu nggak banyak terjadi. Mungkin kalau di Jakarta iya, tapi kalau di daerah, misalnya di daerah Indonesia, itu yang makanya aku ngajak Kak Astrid ngobrol tentang ini tuh, karena aku pengen obrolan ini bisa menginspirasi perempuan di luar sana gitu. Kalau nggak maksa ya, kalau emang dia kalem dan emang dia nggak suka berbicara, kayak kakak saya, dia lebih diam dan it's okay. Kak Astrid juga pernah ngomong nih waktu di aku quote ya, bagi saya pensiun bukan berarti berhenti menjalani hidup. Ini tentang mengubah fokus. Ini kesempatan untuk memprioritaskan diri sendiri dan melakukan hal-hal yang saya nikmati. Itu coba jelasin mengubah fokus. Sangat mudah sekali dijelaskan, Kak. I'm a single mom. Gak ada yang bantuin saya raising my kids. Of four. Iya, bisa dibilang of four, terus pada akhirnya of three. Ya. Terus udah gitu
I'm holding back all my dreams, my hobbies, my money, my energy, my focus, semua holding back, semua untuk kebutuhan anak-anak saya. Gini, saya pikir saya menikah itu kan ada konsekuensinya ya. Iya. Itu juga menikah kan secara sadar, nggak lagi Iyalah, mabok kan enggak. gitu. Nah, waktu bapaknya memutuskan untuk tidak lagi ada urusan sama anak-anak apapun, nggak ada nafkah, nggak ada apa namanya perhatian sedikit pun, nggak ada, hilang aja gitu. Terus siapa yang mesti ngurusin anak-anak? Saya dong sebagai ibunya, konsekuen dong. Ya, Iya. Naluri sebagai ibu langsung Iya, aku iya. harus Protect raise my banget. kids. Saya tuh protect banget. Jadi bener-bener ya udah, ya trying not to be selfish lah ya. Anak-anak duluan gitu. Ada duit dikit, uang Sana sekolah. dulu, sana Kan dulu, ke sana ini dulu. iya. Les, sekolah, baju, makan, liburan, you name it lah. Semua kan. Jadi Wow. itulah pas pensiun. Jadi ya udah kira-kira ya memperkirakan kan. Oh ya 55 nih. Saya rasa 55 tuh I do not have to, bukan take care, tapi financially nggak perlu terlalu allocate my Karena udah resource tumbuh. karena mereka juga pasti udah saya Udah bisa mencari jalannya. tumbuhkan Iya. my apa namanya atitisme. Nah, biasanya saya dipanggil kan atit. Jadi saya bilang my anak-anak saya tumbuhkan atitisme gitu supaya mereka juga bisa mandiri dan saya lambat laun bisa melepas gitu. Iya, karena mau nggak mau, bukan mau nggak mau, karena emang anak harus bisa diajar harus mandiri kan, iya. Karena begitu usianya udah harusnya mandiri ya mandiri kan, mandiri, iya. Bener sih. Nah, udah kan, jadi fokus itu tadi, jadi fokus jadi setelah itu, aduh udah dong, it's my time dong gitu. ya, Nah, you deserve it lah, ya kan? Iya kan, iya nggak sih, iya Iya kan. lah. Nah, terus udah gitu kan. Tapi kan itu kan saya jadi tua kan setelah saya bisa melepas itu semua kan, saya mulai tua kan. Nah, supaya masih bisa bisa ngurusin hobi, masih bisa kemana-mana gitu, masih bisa pecicilan, saya kan mesti sehat. Iya. Iya. Jadi duit misalnya nih ya, biasanya nih orang-orang duit banyak tapi udah nggak punya tenaga. Iya, Saya benar. tidak mau. Iya. Saya tidak mau. Makanya Kasih masih aktif. Dan Iya. aku ngeliat di sosial medianya, Kasih ini aktif banget dan nggak cuma aktif ya, alive. Iya. Kayak energinya tuh masih tinggi gitu. Iya. Kayak iya. Dan itu ya kan saya belum ngeliatnya tuh orang seperti Kasih tuh kayak keren juga ya, maksudnya aku mau begitu aku seusia Kasih juga aku mau kayak gitu masih dengan energi yang tinggi, masih dengan aktif, dan yang penting alive itu, nggak ngerasa bahwa udahlah dibiarin aja. Kayak ada dua pilihan sih. Ya udahlah. Coba yang satu apa? Ya udahlah. Yang satunya? Yang satunya ya you actually bisa ngelihat dari banyak contoh dari dunia di mana lihat deh orang-orang bule gitu ya, 70, 80 tuh masih stay gitu misalnya gitu ya. Iya. Ya udah kita lihat contoh-contoh aja. Iya, kita bisa mencoba kan. Iya. Yang mana kamu pilih, kamu hidup sehat apa? Ya udahlah gitu. Ya kalau hari ini nggak bisa nggak bisa maraton, nggak bisa, ya udah. Tapi kan masih ada kesempatan gitu, misalnya dalam minggu depan gue punya energi nih, minggu depan gue lari. Jangan gitu juga. Jangan gitu juga. You just have to prepare. Jadi maksudnya you need to enjoy the journey gitu, the process. You need to enjoy the process. Jadi enjoying the process. Jadi misalnya di masa sekarang di 53 tahun saya mau maraton 42 km mesti kuat misalnya nih. Terus udah gitu ya udah mulai lari maraton itu kan mulai dari satu langkah kan, dari one step. Ya udah mulai dari one step itu. Tapi kita harus melakukan ya. Iya. Kita harus baby steps itu, walaupun baby steps. Tapi kalau kita bisa lakukan, konsisten, harus konsisten. Itu yang biasa susah ya. Yang susah konsistennya. Yang susah pertama kali mulainya. Iya benar. Mulainya pertama kali kayaknya susah banget gitu. Sama kalau olahraga kan, kalau kita pas lagi hujan lagi apa tuh males, padahal begitu kita maksa diri kita untuk olahraga. Bisa aja. Baru 5 menit. Bisa aja. Ternyata seru kok, ternyata baik-baik aja. Iya. Dan malah begitu udah selesai,
nagih. Gue udah Terus happy. pilih hari ini. Iya. Walaupun hujan, walaupun kayak gimana, itu udah Iya. kayak happy gitu. Iya. Kayak karena beneran kayak Kasih bilang tadi, begitu kita olahraga, fisik kita dan pernapasan melalui olahraga itu tadi itu ngebantu sih memang. Iya. Kayak bener aku setuju banget. Jadi dulu tuh saya nggak suka lari, nggak bisa malah. I hate lari. Bilang kenapa mesti Mulai lari? lari kapan? 14 tahun yang lalu kurang lebih. Masih udah tua juga, udah punya anak 4 juga gitu. Mulai lari terus bilang, ya udah, I will build my strength di situ ya misalnya. Nah terus lari 1 menit di depan kaca, udah 60 detik, udah besoknya lagi, terus sumpah Kak, kayak begitu saya dulu. Tapi makasih berarti emang tekadnya kuat dong. Nah, ya mungkin kan? bedanya itu. Fire-nya ada. Karena waktu saya ngeliat orang-orang triathlon, si bule-bule triathlon itu, dia bisa lari-lari di jalanan pakai kancut, pakai baju berenang. Kayak keren banget gitu. Kan kalau triathlon tahu kan Kak, berenang, sepeda, lari. Terus outfitnya itu kan yang seksi-seksi, muscly, wah kayaknya kece banget gitu. Kan keren-keren sih. One day gue mau kayak gitu. Nah itu kan berarti kan mulai ya, iya kan mulai. Ada gambaran visual gue mau kayak gitu nih. Iya. Nah, tapi kan nggak bisa nih gue mau kayak gitu besok overnight langsung. Nggak overnight, enggak. Jadi nggak bisa. Ya udah. Pertama tadi berarti harus mulai belajar konsisten ya kan. Iya. Sama fighting demons tadi yang kalau gue nggak mau tapi harus. Iya. Jadi waktu belajar berenang itu tuh yang males gitu, mukanya jelek tapi ya tetap aja jalan tapi gitu. Tapi harus dijalanin kan? Tetap jalan gitu, tapi tetap aja jalan. Sama kayak hidup dong ya, walaupun pahit kayak gimana mau nangis mau apa? Tetap ngais aspal gitu. Iya. Ya kan? Iya. Mau nggak mau gitu kita harus. Ada nggak Kak, ini pesan untuk perempuan Indonesia di luar sana yang kebanyakan mengalahkan dirinya nih, mimpinya kayak yang Kasih bilang, untuk daripada jadi mengedepankan banyak orang lain daripada dirinya sendiri. Jadi memprioritaskan banyak orang lain walaupun bukan anaknya atau suami, kadang memprioritaskan banyak orang lain. Ada nggak sih pesan untuk para wanita nih yang pengen melakukan sesuatu tapi kayak nggak usah, aku nggak sanggup, aku kayak nggak bisa deh, mana bisa aku kayak gini. Kan banyak tuh self doubt di kepala nih, negatif thinking tuh pasti ada. Nggak mungkin lah aku bisa kayak gitu, kayak misalnya lihat orang triathlon, nggak mungkin lah aku bisa kayak gitu, kan bule, aku nggak bisa. Itu ada pesannya nggak? Iya kan? Oke. Bagi teman-teman yang merasakan atau punya pikiran seperti itu, coba deh pikir kembali, tanyain sama diri sendiri, nanti kamu mati mau dikenang sebagai apa? Ini aku kemarin denger ini di mana ya? Mau orang mengingat kamu, mau diingat sebagai apa? Sebagai siapa? Kalau mau diingat sebagai ibu rumah tangga yang sangat lembut dan sangat perhatian sama anak-anaknya, ya nggak apa-apa ya. Kalau Astrid pengen diingat sebagai gimana? Pengen dilihat sebagai satu perempuan yang sukses dalam hidupnya. Sukses kan nggak cuman uang ya, sukses. Jadi perempuan dan ibu yang sukses. Jadi saya bisa bisa mengajarin anak-anak mengenai konsekuensi dan kekuatan, sama saya sendiri sebagai role model buat yang lain gitu, bahwa saya bisa sukses dan bisa kuat aja sampai akhir hayat. Oh by the way, iya sukses itu. By the way, saya pingin mati itu di 81 tahun. Oh, kenapa 81? Karena menurut saya manusia itu sudah 80 udah cukup lah hidup. Sisanya buat anak cucu lah nanti. Baik baik misalnya rumah, baik tanah, sejengkal tanah yang tadinya kita ambil gitu buat kita hidup, cukup jolah ya 80.
81 mati tanpa menyulitkan siapa-siapa gitu. Ya buat anak cucu aja, buat ya siapa ponakan, buat siapa, pokoknya generasi Kok bisa penerus. sih nggak seegois itu ya? Kan orang kan nggak ada, belum pernah loh aku ngedenger kayak kata-kata yang nggak itu Karena kayak menurut saya kalau kalau misalnya saya mengukur diri saya sendiri nih, 80 adalah waktu yang di atas itu ya cukup lama, itu udah bisa membuktikan diri sendiri apakah Anda berhasil atau tidak dalam ya hidup, itu last satu stage ya. ya. Terus anak-anak juga anggap aja udah 50 Ya, 50 tahun juga ya, dia udah bisa punya anak sendiri gitu, maksudnya udah punya udah sibuk hidup, sama udah sibuk kehidupan mereka sendiri itu sendiri. juga kan, jadi udah cukup. Terus kita hidup lagi untuk bergantung sama yang lain, menurut saya itu nggak fair aja gitu. Masuk Terus akal sih, bener. berikutnya nggak cuman tanah atau apa yang saya possess gitu, yang saya punya untuk yang lain, tapi juga Physical ya. fisik gitu. Saya pingin, mudah-mudahan didengar, saya pingin mata saya, jantung saya, kidney saya, semua saya jaga sedemikian rupa supaya bisa didonorkan sebelum saya mati. Wow. Mungkin kalau saya nanti 80 tahun, mungkin ya udah ada yang aus-aus dikit, Tapi nggak apa-apa masih lah ya ya. gitu misalnya. Apa deh, ambil ambil semua gitu. Keren itu kayaknya. Nah, Karena supaya maksudnya itu dari Kak Astrid supaya bisa kayak ada legacy juga gitu iya, kan, maksudnya berguna untuk berguna, orang lain yang iya, memerlukan gitu. iya. Saya nggak bisa banyak kasih uang ke orang gitu karena nggak Kapasitas kaya, ya. nggak tajir, tapi mungkin yang lain bisa, kayak semangat saya, my wisdom, my nanti organ gitu. Sebelum kita wrap up nih, apa sih yang Kak Astrid pengen sampaikan? Aku pengen Kak Astrid ngomong dari hati yang paling dalam gini untuk perempuan yang misalnya seusia aku 30-an. Aku mau Kak Astrid ngasih pesan untuk mereka gimana sih jalanin hidup sesuai dengan Kak Astrid lah. Apa pesan yang paling penting? Bisa 1 atau 2 sebelum kita tutup. Tutup ya. Oke. Nomor 1, tentukan mau apa di kenang waktu kita sudah tidak ada di dunia ini. Itu mau apa? Udah, ikutin aja itu. Orang bisa salah, orang bisa jatuh. Ya, benar. Perbaiki. Udah, konsekuen. Lu buat salah, lu perbaiki. Kan masih hidup. Lu jatuh, lu bangkit. Kan masih hidup. Udah, itu aja. Pesannya itu ya. Iya. Ada pesan kedua nggak? Apa ya? Ya, just be strong. Just be strong itu yang kepada susah, karena kebanyakan perempuan itu masih merasa dirinya harus depend ke orang lain, sedangkan Kak Astrid udah belajar itu dari kecil, ngelihat perempuan-perempuan di kehidupan Kak Astrid. Pasti orang tuh pasti depend sama orang lain, pasti. Tapi dependnya untuk apa? Untuk moral support, untuk financial support, untuk apa-apa. Pasti bener. Pasti depend. Pasti, karena kita makhluk sosial, iya. Iya bener sih. Maksudnya kita nggak bisa yang bener-bener enggak sama sekali, sama sekali aku nggak butuh siapapun gitu, iya. Santai. Jangan dibikin ribet ya. Iya. Oh ya, sama kalau punya hobi jangan dibunuh. Kalau punya hobi jangan dibunuh. Jangan dibunuh. Kenapa tuh? Ya karena itu yang membuat kita bertahan hidup. Bener sih. Bertahan menikmati hidup. Karena kadang bertahan kita menderita tapi tetap bertahan bisa juga. Jadi enjoyable. Iya. Kalau kita melakukan hal yang kita suka. Iya. Penting gak sih self care itu buat apalagi kayak umuran perempuan, kayak temenku yang punya anak gitu. Dia bilang dia banyak cerita bahwa aku nggak sempet punya waktu untuk diriku sendiri. Tentu. Cuman kadang-kadang bablasan. Nah, kebablasannya itu batasnya misalnya gimana? Nih ya, dia suka semua orang suka ngelihat cewek cantik dan badannya bagus. Udahlah, nggak usah deny ya. Pasti ya. Yeah. Laki juga ngelihat cowok, wah, six packs apa, maco-maco gitu. Semua tuh suka, dan itu adalah ideal figure yang kita tuju. Begitu di fase-fase ada beranaklah kita dan sebagai musik gendut, netein sebagai itu akan berubah badan. Tapi kan bisa balik lagi. Jadi jangan terlalu stres ya. Kadang emang
itu bisa balik lagi. Nyantai aja, lu lagi netein terus jadi kayak babon ya nggak apa-apa Ya, lah, emang begitu. menutrisi anaknya. Iya, Iya kan? exactly. You Ya hold your sekarang dream. orang tuh kalau udah You melahirkan 4 minggu kemudian harus sudah Sudah gitu. harus Iya, sudah kayak udah wow. 40 kilo lagi, nah aku Iya. harus 48 lagi. Iya. Aku suka ngeliat di Heeh. enggak, Ngapain? it's okay, you're a mom. Iya. Ngapain lu? Ya maksudnya Iya kan? what are you trying to prove kalau ternyata di dalam 4 minggu terus bisa balik lagi? What are you trying to prove? Thank you banget Kak saya tapi yang kayak nggak, aku suka karena pembicaraan kita tuh otentik aja gitu, real aja, nggak ada yang tutup-tutupin, kayak Nggak. bener apa yang terjadi di kehidupan Kak Astrid, apa yang terjadi di aku gitu, kayak nggak berusaha I'm a strong woman or Iya. I'm not, kayak bener-bener kayak inilah aku apa adanya. Sekarang Iya. aku dalam fase aku di umur segini, fase aku kayak gini, Kak Astrid dengan fase Kak Astrid sendiri di Bali, di Tabanan sekarang memprioritaskan dirinya Senang. sendiri. Dan aku suka sih ngobrol sama orang yang open minded, sama orang yang mau menceritakan atau berbagilah tentang, apalagi Kak Astrid bilang dulu dia trouble kid katanya. Kalau Tapi tahu. sekarang dan salah satu dari kita ngomongin dari apa tadi ya, dari dari aktif dan selalu mau aktif gitu kan Iya ya. dong. Terus Masih cari duit ngomongin, juga. masih cari duit, masih lihat dong energinya. Energinya masih. Terus kita ngomongin Masih wih, pagi banyak soalnya. banget dari banyak banget dari jadi otentik gitu, dan nggak harus maksa aku harus jadi orang yang outspoken atau aku mau jadi orang yang. Ini bawaan lahir. Thank you banget. Sama-sama Kak Semoga Ayu. ini menginspirasi banyak Semoga. perempuan di luar sana. Thank you. Bye. Dadah.